like you and Smart FM. Smart Woman Talks, cerita perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. 101,2 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Apa kabar buat seluruh perempuan yang sedang mendengarkan, yang tentunya menunggu setiap hari Kamis Smart Woman Talks yang hadir untuk memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk para perempuan Indonesia. Dan untuk hari ini kita punya tema yang sangat menarik, yaitu strategi wanita cerdas, membuka peluang dan juga memberdayakan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Marketing Manager dari Fresh Smart Manado. Kami menyapa, selamat pagi untuk Ibu Leni, apa kabar? Halo, selamat pagi Smart Listener. Iya, betul, Smart Gak Listener, salah ya? Betul, iya. Wah, Ibu Leni hari ini kita pengen berbagi cerita mungkin ya. Ibu Leni adalah Marketing Manager dari Fresh Smart Manado berarti ya. Betul, oke. Nah, mungkin seperti biasanya di Smart Woman kita akan membahas hal apa sih yang akan kita kupas dari sosok Ibu Leni. Nah, biasanya kita akan bicara soal karir, soal kehidupan, dan juga bagaimana Ibu menyeimbangkan semuanya sehingga bisa dikenal sebagai seorang yang sukses pada bidangnya ya. Oke, ya, ini menarik, langsung berat topiknya di awal ya. Nah, mungkin, Saya merasa belum sukses aja sih. tapi kalau dengan posisi Ibu sebagai marketing manager, ya, mungkin itu adalah banyak orang yang berharap ada di posisi itu otomatis ya. Karena kalau buat kita berarti marketing manager adalah ujung tombak dari perusahaan tersebut ya. Oke, nah kita pengen ngebahas lebih banyak tentang karir. Mungkin bisa diceritakan perjalanan Bu Leni yang akhirnya berkarir di dunia marketing, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Untuk marketing sebetulnya untuk awal ya, saya mau cerita sedikit. Itu sebetulnya bukan pilihan. Hanya kehidupan membawa saya ke posisi yang seperti ini. Prinsip saya, semuanya itu harus saya lakukan dengan maksimal, apapun itu. Dengan hati yang tulus, dengan jujur pada diri sendiri. Terus saya bekerja memuaskan diri saya sendiri sih. Intinya, kalau kita memuaskan orang lain itu kayaknya akan jadi beban. Tapi kalau memuaskan diri sendiri, kita bisa menikmati. Jadi awalnya apakah memang ada cita-cita gitu tertentu? Mungkin waktu dari dulu saya kepengen jadi ini atau itu. Nah, cita-citanya sebenarnya apa sih, Bu? Nah ini agak kabur. Waktu sekolah, waktu kecil saya bercita-cita jadi polwan. Cuma ya tidak kesampaian. Akhirnya kehidupan membawa saya, karena saya bukan orang Manado asli. Saya menikah dengan orang Manado dan almarhum suami saya membawa saya ke Manado. Akhirnya kehidupan membuat saya harus bertarung sendiri. Dan pekerjaan yang diberikan Tuhan di bidang marketing. Jadi mulai awal saya merintis sebagai seorang marketing. Biasanya kan orang tuh kalau disuruh jadi marketing tuh mikirnya langsung, wah berat nih, harus ada target, harus ada ini ya. Ya karena tidak ada pilihan, ya saya harus kerjakan itu. Ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa bekerjalah dengan segenap hati ya. Jadi apapun itu pasti tidak akan membebani. Betul. Tapi ternyata Ibu akhirnya menikmati seperti tadi ya, bilang, sangat menikmati sebagai seorang marketing, dan ternyata bisa ada di posisi marketing manager. Menurut saya ini adalah salah satu prestasi yang luar biasa kan ya, Bu ya. Tentunya bukan cuma Ibu sudah melewati mungkin dari yang mungkin belum jadi manajer, masih mungkin marketing yang sudah macam-macam jenis luar. Iya Bu, sih ya? Hampir saya ada banyak pekerjaan yang sudah saya lakoni. Saya waktu tamat SMA saya kursus menjahit. Karena pada waktu itu, pada zaman saya itu sudah banyak tetangga saya itu yang sarjana tapi tidak mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan. Jadi mereka juga struggle dengan kesarjanaannya itu. Jadi waktu saya tamat SMA, saya mikirnya itu karena saya bukan dilahirkan sebagai pewaris. Saya mikir saya harus bekerja, harus bekerja keras, dan saya mikir pada waktu saya selesai sekolah itu harus udah bisa menghasilkan uang kan. Jadi saya langsung mikir harus ambil keahlian yang langsung bisa menciptakan peluang buat diri sendiri gitu, tanpa harus
nunggu cari kerjaan. Iya, gitu saya melamar gitu. Jadi Iya. saya sudah mikir itu. Terus setelah saya menikah, saya sudah selesai sekolah menjahit. Setelah saya menikah, saya ambil lagi sekolah salon. Oke. Jadi memang- keterampilan ya memang. Iya, betul. jadi saya tidak mau tenggelam dengan keadaan dunia yang waktu itu saya nggak mikir saya bisa kerja kantoran gitu. Oke. Karena saya lihat betapa banyaknya persaingan Betul. yang saya sendiri tidak percaya saya bisa kerja kantoran gitu. Oke. Jadi saya sudah menyiapkan diri saya dari awal untuk keterampilan-keterampilan yang bisa membuat saya bisa menghasilkan. Nah, ini sebuah tips juga nih buat para perempuan yang mungkin mendengarkan ya. Jadi jangan sampai kita tuh nggak belajar sesuatu ya. Iya. Kita harus mengasah skill gitu. Nggak ada orang yang lahir langsung jago gitu ya. Nggak Jadi ada. tetap harus ditambah. Dan ini sebuah hal yang menarik karena ibu belajarnya adalah menjahit dan kursus salon gitu ya. Iya, iya. Dan menurut saya ini salah satu skill yang mahal gitu ya. Yang Skill long lasting gitu ya. Betul, dan bertahan di era apapun sekalipun AI nggak bisa menjahit gitu ya. Jadi memang ini menarik banget buat para perempuan yang mendengarkan mungkin ya. Kalian lagi nyari harus bisa apa. Kita mungkin nggak tahu ke depannya Iya. kalian akan berkarir seperti apa. Tapi satu hal yang penting nih di segmen awal ini saya dapatkan adalah ternyata kunci suksesnya adalah mau belajar, Iya. mau upgrade diri, Iya. upgrade skill apapun itu. Mungkin kalau mau kepikiran menjahit gitu ya. Iya. Kenapa? Tapi itu ternyata jadi sebuah hal yang baik Iya, gitu betul. ya. Jadi menjahit kemudian kursus salon. Wow. Jadi Saya mikirnya pokoknya kita harus bisa berdiri di kaki sendiri lah ya. Betul. Kalau misalnya kita ngelamar terus tidak bisa diterima atau tidak ada peluang untuk bisa kerja di kantoran, Betul. at least saya sudah punya skill yang bisa membuat saya bisa menghasilkan Menghasilkan uang. uang. Nah. Waktu muda itu ya. Iya. Tapi itu adalah masukan yang baik untuk kita semua. Kita masih akan ngobrol lebih lanjut untuk segmen berikutnya. Untuk itu buat Smart Listener tetap bergabung dan Anda bisa menyaksikan tayangannya lewat YouTube dari Smart FM Manado. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight, if he's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game.
you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. Gotta just you tonight. Makan bareng keluarga jadi lebih seru di Family Feast Sintesa Peninsula Hotel Manado. Hanya 98.000 net per orang, Anda sudah bisa menikmati makan siang atau makan malam spesial. Komposisi menunya lengkap loh, mulai dari nasi, sup, sayur, ikan, ayam, mie, dessert, dan salad segar. Dengan bahan berkualitas pasti bikin keluarga kamu puas. Kamu juga bisa pilih tempat makan di area hotel yang nyaman sesuai preferensimu. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi dan reservasi hubungi 0811 4394 210 atau kunjungi media sosial kami di Sintesa Peninsula Hotel Manado. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener gak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Hai Smart Listener, siap jadi wanita cerdas yang berdaya, percaya diri dan penuh inspirasi? Dengarkan Smart Woman Talk, sebuah talk show spesial yang akan menghadirkan perempuan-perempuan hebat dengan kisah nyata, perjuangan, dan ide-ide cemerlang yang akan membuka matamu dan juga hatimu. Kita akan membahas karir, keluarga, bisnis, sampai kesehatan mental, self-love, akan kita bahas semuanya tanpa basa-basi. Smart Woman Talks, setiap hari Kamis jam 11 siang, hanya di 101,2 Smart FM Manado. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Smart FM 101,2, The Spirit of Indonesia. Kita masih kembali di Smart Woman Talk bersama saya Tasya dan juga narasumber kita Ibu Leni. Dan kali ini kita akan masuk dalam segmen yang kedua tentang peran wanita dalam marketing dan juga bisnis retail ya. Nah, bagaimana Ibu melihat peran wanita dalam dunia marketing? Nah, ini kalau di Manado mungkin banyak sedikit hal yang kurang baik gitu. Perempuan dan marketing dianggap kalau perempuan yang marketing tuh ada yang lainnya gitu ya. ada misi-misi tertentu, ada something gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut dan apa yang Ibu lihat dan alami selama ini sebagai seorang marketing mungkin? Memang kalau kita dengar di luaran kadang-kadang ada konotasi atau stigma negatif. Betul. Tentang marketing ya. Terutama perempuan ya. Yeah. Mohon maaf, rata-rata kan perempuan marketing tuh pasti good looking, gitu kan ya. Kadang-kadang mau masuk persyaratannya juga harus susah, itu ya memenuhi. Gitu. Tapi kan sebetulnya terus ada lagi yang saya alami, dianggap marketing itu tidak pintar. Oh, orang marketing mah nggak perlu pintar gitu. Yang penting cakep aja. Yang penting cakep aja. Padahal ya, untuk jadi seorang marketing tuh kita tuh butuh bisa membawa diri. Betul.
bisa punya teknik marketing agar bisa closing. Iya. Dan tekniknya ini kita berjuang untuk menghindari trik-trik di lapangan yang biasa kita dapat gitu. Iya. Ada aja lah, sekarang sih saya sudah tua ya. Waktu masih muda tuh ya pasti ada lah pada saat kita mencoba menawarkan sesuatu. Kalau kita ketemu, tapi untungnya saya itu tidak pernah ketemu cobaan yang gimana-gimana gitu ya. Nah kalau saya rasa itu tergantung dari pribadi orangnya pribadinya si marketing ini sendiri ya. Bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita bahasa tubuh kita itu bisa mencerminkan bahwa kita ini profesional, kita menawarkan sesuatu yang bermanfaat. Kan marketing itu memberikan solusi harusnya. Tidak menjual sih sebetulnya, kita lebih memberikan solusi. Nah itu tergantung dari bagaimana kita bisa memanage personality kita sendiri sih, ya. How to perform, how to dress up, gitu ya. Bagaimana cara bahasa tubuh kita juga. Bahasa tubuh kita, iya. Apa ya? Bukan genit sih, tapi luas, luas, ramah, supel, tapi tidak. Tapi ada boundaries yang jelas gitu. Ada pagar yang jelas. Batasnya tuh kita sampai di mana. Nah itu harus show to them gitu. Ya, kita harus tunjukkan bahwa kita punya garis yang jelas gitu. Kita bisa bercandaan, kita bisa fun, kita bisa supel. Pokoknya kita bisa gila-gilaan. Tapi tetap ada batas yang jelas yang mereka harus lihat gitu. Jadi mereka kayaknya tidak berani mau mencoba untuk hal-hal yang nggak baik. Dan itu kayaknya jadi pagar saya, dan saya untungnya berteman juga dengan teman-teman marketing yang saya lihat mereka juga punya hal itu. Iya. Jadi ternyata memang perlu untuk belajar, bukan cuma sekedar ya udah deh karena saya cantik saya jadi marketing aja. Bukan. Jadi kita memang harus tahu bagaimana peran wanita sebenarnya. Memang sebenarnya wanita harusnya punya banyak nilai plusnya ya. Dari bicara, dari mungkin penampilan gitu. Kita mungkin bisa lebih meyakinkan gitu kan. Tapi kita harus punya seperti itu yang tadi Ibu bilang, itu semua teknik juga ya. Iya. Teknik untuk membawa diri kita untuk bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan klien itu ya. Kita bisa mencapai apa yang kita targetkan juga, tapi kita tetap bisa firm gitu dengan tujuan kita gitu, nggak melebar kemana-mana gitu. Betul. Ya tetap pada pagarnya dan pada arahnya mau kemana nih ya. Betul. Nah tantangan terbesarnya apa sih Bu yang dihadapi sebagai perempuan gitu, sebagai seorang marketing? Mungkin berbagi tips, kalau boleh tahu Bu, mungkin sudah lebih dari 10 tahun berarti di bidang ini ya. Iya. Tantangan yang paling besar apa sih Bu? Kalau bicara tantangan marketing itu biasanya yang secara umum pasti penolakan. Ya penolakan. Ya biasanya kalau kita mau tawarin sesuatu, kadang kita ketemu dengan yang belum udah nolak gitu kan. Nah itu juga kebetulan sekarang kan saya membawahi satu divisi nih. Saya juga sampaikan ke teman-teman, ke tim saya bahwa mental kita tuh mesti disiapkan untuk penolakan. Saat ada penolakan, betul. Nah kita itu harus, kalau seorang marketing, kalau saya sendiri itu bargainingnya kita tuh tetap harus di atas. Betul. Bargainingnya kita tetap harus di atas. Jadi kita menyampaikan, kita menawarkan sesuatu itu jangan sampai kita kayak mau menyembah-nyembah ya, beli dong tolong. Nah jangan. Jadi kita menawarkan sesuatu, kita harus tahu manfaat dari yang kita tawarkan ini apa. Nah kita sampaikan apa yang kita tawarkan ini ke calon customer kita dengan bargaining yang tadi. Agar kita juga masih punya rasa percaya diri, yang mendengar apa yang kita tawarkan juga mengerti bahwa ini manfaat. Karena itu juga masuk dari teknik juga. Pada saat kita menawarkan sesuatu di awal dan kita tuh udah menyembah lebih dulu, bargaining kita tuh ada di bawah lebih dulu, kita pasti nggak akan bisa nawarin. Kalau dia udah bilang tidak, udah nggak bisa ada kata-kata lagi yang bisa kita sampaikan. Tapi kalau kita at least kita menyamakan posisi dengan yang seorang yang kita tawarkan, tapi attitude-nya kita tetap harus rendah hati, tahu sopan santun. Tapi kita menyamakan level ya, menyamakan bargaining-nya kita tuh sama, bahwa kita posisi kita itu sama, kita memberikan manfaat pada calon customer kita ini. Itu kayaknya teknik yang selama ini saya pakai sih.
Nah, ini sebuah tips juga mungkin yang berkecimpung di dunia marketing ya, harus tahu juga bagaimana caranya. Jadi kita juga bisa pelajari ke calon customer kita ini seperti apa benar. ya gitu. Saya sebelum ketemu